Selamat datang di Unika Atmajaya dalam acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ivon Susi Handayani sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, doa syukur. Kedua, pembukaan sidang oleh Rektor Unika Atmajaya. Ketiga, sidang pengukuhan guru besar dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Bambang Kaswati Purwo. Keempat, pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Ivon oleh Sekretaris Dewan Guru Besar Profesor Bibiana Widyati Lai. Kelima, pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Ivon. Keenam, pengalungan selampai guru besar kepada Profesor Ivon. Ketujuh, sambutan. Dan terakhir adalah penutupan sidang oleh Rektor Unika Atmajaya. Baiklah, hadirin yang terhormat, pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ivon Susi Handayani sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya akan segera dimulai. Hadirin dimohon tenang. Rektor, Ketua, dan Sekretaris Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas Kedokteran, dan para guru besar Universitas Katolik Indonesia Atmajaya memasuki ruang upacara. Hadirin dipersilakan berdiri. Doa syukur dipimpin oleh Romo Adi Prasojo PM. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Ibu Profesor Dr. Ivon Susi Handayani. Kami akan mendengarkan orasi ilmiah beliau yang mengambil tema kelanjut usiaan global, kebijakan yang mendukung kesejahteraan lanjut usia di Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah akademik serta pengabdian beliau selama ini dalam bidang pengembangan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi anugerah dan kegembiraan pula bagi Sivitas Akademika Unika Atmajaya. Semoga karya pelayanan dan tugas mulia yang diemban Ibu Profesor Dr. Ivon Susi Handayani sebagai seorang guru besar dan peneliti pengembangan kesehatan masyarakat, Kau sertai dengan karunia Roh Kudus-Mu. Berilah kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi Ibu Profesor Dr. Ivon Susi Handayani sekeluarga. Dan akhirnya, terimalah ungkapan syukur, permohonan, dan harapan kami ini melalui Yesus Kristus Tuhan, Guru sejati dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Sidang pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran dibuka. Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Bambang Kaswati Purwo, saya persilakan untuk memimpin sidang pengukuhan guru besar ini. Sidang pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya pada hari ini 9 Desember 2009 dilaksanakan dengan acara tunggal orasi ilmiah Profesor Dr. Yvonne Susi Handayani. Sebelum orasi ilmiah akan dibacakan riwayat hidup Profesor Dr. Yvonne Susi Handayani. Sekretaris Dewan Guru Besar dipersilakan menuju ke podium untuk membacakan riwayat hidup Profesor Yvonne Susi Handayani. Yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Atmajaya, yang terhormat Rektor dan Pimpinan Unika Atmajaya, para guru besar, Ibu dan Bapak Pimpinan Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala Biro Unika Atmajaya, karyawan akademik dan karyawan administrasi Unika Atmajaya, keluarga besar Prof. Yvonne Susi Handayani, serta Ibu dan Bapak undangan. Perkenankan saya untuk membacakan riwayat hidup Profesor Yvonne Handayani. Profesor Yvonne dilahirkan di Tegal 2 September 1948, menikah dengan Bapak Ignatius Syarif Sulaiman dan mempunyai 2 orang anak, Yohanes Daniel Sulaiman dan Stefanus Raymond W. Sulaiman. Profesor Yvonne menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti pada tahun 1975, menempuh pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1996. Gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat diraih pada tahun 2006 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Profesor Yvonne pada tahun 1976 bergabung dengan Unika Atmajaya Jakarta sebagai dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Jabatan yang dipegang Profesor Yvonne antara lain adalah Ketua Bidang Penelitian Kelompok Studi Lansia FK dari Unika Atmajaya sejak tahun 2005 dan sebagai Ketua Unit Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya sejak tahun 2007. Karya ilmiah Profesor Yvonne selama 5 tahun terakhir diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah, di antaranya adalah Medical Journal of Indonesia, Jurnal Jaringan Epidemiologi, serta Jurnal Kesehatan Perkotaan. Selain itu, Prof. Yvonne sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya adalah Depression as Predictors of Disability Among Elderly Peoples in Jakarta dipresentasikan di Melbourne, Determination of Disability Measurement Index of the Elderly di Beijing. Dampak disabilitas terhadap kualitas hidup masyarakat lanjut usia di Jakarta disampaikan di Kongres Epidemiologi Nasional di Jakarta. Demikianlah riwayat hidup Profesor Yvonne. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 51340 A4.5 KP 2009 bertanggal 30 Juni 2009. Pada hari ini, pada upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, Profesor Dr. Yvonne Susi Handayani akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kelanjutusiaan Global, Kebijakan
yang mendukung kesejahteraan lanjut usia di Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya aturkan yang terhormat Ibu dan Bapak Pejabat Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, pimpinan dan anggota Badan Pengurus Yayasan Atmajaya, para rektor dan para wakil rektor Unika Atmajaya, para pimpinan fakultas, ketua lembaga, kepala pusat dan kepala biro di lingkungan Unika Atmajaya, Senat Universitas dan Dewan Guru Besar Unika Atmajaya, sejawat dan para undangan, serta pada para hadirin sekalian. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih atas karunia, rahmat serta anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini pada hari yang berbahagia dalam sidang Senat Guru Besar terbuka di Unika Atmajaya. Dalam acara ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Lanjut Usia Global, Kebijakan yang Mendukung Kesejahteraan Lanjut Usia di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, penuaan penduduk dan urbanisasi merupakan kecenderungan global yang mewarnai abad milenium ini. Di seluruh dunia, proporsi penduduk 60 tahun ke atas atau lanjut usia bertumbuh sangat cepat dibandingkan kelompok usia lainnya. Diperkirakan pertumbuhan proporsi lanjut usia dari tahun 2000 sampai 2025 menjadi 2 kali lipat di seluruh dunia, dari 606 juta atau 10% dari total penduduk dunia menjadi 1,2 miliar. Jumlah ini akan mencapai 2 miliar atau 22% dari total penduduk dunia pada tahun 2050. Pada tahun 2050 terdapat sepertiga dari jumlah penduduk yang berusia 50 tahun atau lebih tua dan mendekati sepertiga akan berusia 65 tahun atau lebih tua. Akibatnya, terjadi permintaan yang lebih besar untuk pelayanan medis, jika pengeluaran di bidang kesehatan akan lebih meningkat. Pada saat ini, sebagian besar lanjut usia, sekitar 70%, hidup di negara berkembang. Angka tersebut terus meningkat dengan kecepatan tinggi, dengan mayoritas penduduk lanjut usia tinggal di Asia. Kontribusi penduduk lanjut usia di Asia merupakan yang terbesar di dunia dan akan terus meningkat, sehingga Asia menjadi wilayah tertua di dunia. Menurut sensus penduduk pada tahun 1971 di Indonesia, jumlah penduduk lanjut usia sekitar 4,5% dari total penduduk, meningkat menjadi 15,9 juta atau 7,6% pada tahun 2000. Pada tahun 2010 mendekati 24 juta atau 9,8%, dan diperkirakan pada tahun 2020 meningkat menjadi 28,8 juta atau 11,3% dengan usia harapan hidup 71,1 tahun. Bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain, Indonesia merupakan negara kelima di dunia dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak. Bahkan menurut proyeksi Biro Sensus Riset Internasional bahwa antara tahun 1990 sampai tahun 2025, Indonesia merupakan negara dengan peningkatan lansia terbesar di dunia, yaitu 41,4%. Demografi di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2007, penduduk lansia mencapai 8,4% dari keseluruhan penduduk yang terdiri dari 9% perempuan dan 7,8% laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sudah berstruktur tua karena rata-rata proporsi penduduk yang berusia 60 tahun ke atas sudah lebih dari 7%. Dari gambar pertama, diketahui bahwa hasil proyeksi struktur populasi masyarakat Indonesia cenderung bergeser menuju populasi lanjut usia, sehingga di masa mendatang berpotensi membentuk struktur penduduk stasioner
dan dapat berubah menjadi struktur piramida terbalik. Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan penduduk tua adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk tua pada penduduk usia produktif. Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk tua dalam kurun waktu 2003 sampai 2007 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 sebesar 11,9 meningkat menjadi 13,5 pada tahun 2007. Angka rasio sebesar 13,5 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang penduduk lansia. Angka tersebut mengindikasikan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai penduduk lanjut usia. Hadirin yang saya hormati, dalam bidang pendidikan, sebagian besar penduduk lanjut usia berpendidikan relatif rendah. Hal ini terlihat pada tabel pertama. Sebagian besar lanjut usia tidak menamatkan sekolah dasar dan tidak pernah sekolah sebesar 65,7%. Mereka yang berpendidikan SD sebesar 20,9% dan hanya 13,4% yang berpendidikan SMPB ke atas. Rendahnya pendidikan penduduk lansia secara umum menunjukkan sebagian besar pekerjaan lansia di bidang informal atau tidak membutuhkan keterampilan. Hal ini sesuai dengan data yang telah dikumpulkan bahwa 47,1% lansia bekerja sebagai guru dan 14,3% lansia bekerja tanpa mendapatkan upah. Ini berarti bahwa upah yang diterima mereka relatif sangat rendah dan tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa studi menunjukkan bahwa masalah pekerjaan pada lansia yang bekerja seringkali berakar dari keterampilan yang rendah, bahkan pada faktor lansia itu sendiri. Sehubungan dengan kebutuhan ekonomi yang relatif cukup besar, banyak lansia yang masih bekerja dan sebagian lanjut usia di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri setelah hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka mengalami kesulitan dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan layak bagi kemanusiaan. Masalah lansia yang mendasar adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, jumlah lanjut usia yang terlantar di Indonesia makin meningkat. Menurut kategori keterlantaran pada tahun 2006, sebanyak 15,3% lanjut usia dan kategori terlantar. Sekitar 26,6% lanjut usia hampir terlantar, yang berpotensi menjadi lansia terlantar, dan sekitar 58,1% tergolong tidak terlantar. Bila dibandingkan dengan tahun 2003, presentasi lansia yang terlantar dan yang hampir terlantar terjadi peningkatan. Terlihat pada gambar kedua. Lansia yang terlantar tidak memiliki uang pensiun, aset maupun tabungan yang cukup dan hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara itu, keluarga yang merupakan peranata sosial pertama dan utama mewujudkan lanjut usia sejahtera dalam perkembangannya menunjukkan perubahan dari keluarga besar menjadi keluarga inti dan penghasilan keluarga yang tidak memadai menjadikan keluarga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan pada lanjut usia. Akibatnya, sebagian besar lansia, khususnya wanita, hidup sendiri sebagai janda, wanita yang tidak menikah atau bercerai. Lansia dengan kondisi yang demikian pada umumnya jauh dari sanak saudara maupun tetangganya, sehingga mereka sering mengalami gangguan penyakit. Hadirin yang saya hormati, derajat kesehatan penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2007 cenderung masih rendah. Hal ini terlihat pada
54,3% lansia mengalami gangguan kesehatan. Dan beberapa penyakit banyak diderita lansia adalah gangguan sendi, hipertensi, dan kanker. Demikian pula terdapat 5 penyakit dengan prevalensi terbesar pada masyarakat lanjut usia di Jakarta, yaitu gangguan sendi, hipertensi, anemia, penyakit lambung, dan katarak. Sementara itu, berdasarkan keluhan kesehatan yang dialami, terdapat 74,6% lanjut usia di Jakarta menderita penyakit kronis, dan penyakit hipertensi merupakan salah satu dari penyakit kronis yang mempunyai prevalensi tertinggi. Hipertensi sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang utama di dunia, karena hipertensi merupakan faktor risiko primer untuk terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Selain itu, angka mobilitas penyakit diabetes mellitus pada lanjut usia cukup tinggi, mencapai 19%. Bahkan terdapat 1 dari 5 lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas menderita penyakit diabetes mellitus. Peningkatan terbesar penyakit diabetes mellitus diperkirakan pada penduduk yang berusia 75 tahun ke atas dari 1,2 juta wanita dan 0,8 juta pria, meningkat menjadi 4,4 juta wanita dan 4,2 juta pria pada tahun 2050. Prevalensi penyakit diabetes mellitus di Jakarta mencapai 16,6% dan penyakit ini membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi. Negara berkembang termasuk Indonesia mengalami transisi epidemiologi dari penyebab kematian akibat penyakit infeksi dan kondisi akut ke penyakit degeneratif dan kronis. Penyakit kronis yang mayoritas diderita masyarakat lanjut usia di seluruh dunia adalah penyakit kardiovaskuler, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, dan kronik obstruktif pulmoneri, gangguan mental, gangguan muskuloskeletal, kebutaan, dan gangguan penglihatan. Dan sekitar 10% lansia yang berusia 65 tahun ke atas dan 47% lansia dan usia 85 tahun ke atas menderita penyakit degeneratif. Penyakit menular merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di Indonesia. Penyakit tuberkulosis merupakan penyebab kedua kematian tertinggi dan pertama di antara kematian karena penyakit infeksi. Penyakit menular di Indonesia mencapai 31% dan penyakit tidak menular 56% dan terdapat 13% injuries. Demikian pula malaria dan penyakit demam berdarah dengue masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Terdapat sekitar 1,1 juta kasus malaria yang terdeteksi setiap tahunnya dan penyakit demam berdarah dengue dengan prevalensi yang meningkat setiap tahun. Transisi epidemiologi bersama dengan peningkatan jumlah lanjut usia menunjukkan suatu tantangan bagi kesehatan masyarakat. Saat ini penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian pada 40% dari semua kematian di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, penyakit lain yang banyak diderita masyarakat lansia adalah gangguan mental seperti depresi dan demensia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk lansia yang hidup lebih lama didapatkan menderita penyakit Alzheimer dan prevalensi penyakit tersebut akan meningkat 2 kali setiap 5 tahun setelah usia 65 tahun. Penyakit Alzheimer merupakan penyebab utama disabilitas pada lanjut usia karena penyakit tersebut tidak bersifat langsung fatal dan memiliki kelangsungan hidup yang panjang, sekitar 10 tahun sejak didiagnosis. Prevalensi gangguan mental pada masyarakat lanjut usia di Jakarta sangat tinggi. Terdapat 56,2% lanjut usia mengalami demensia dan 23,4% mengalami depresi. Gangguan muskuloskeletal dan penyakit rematik juga merupakan penyebab utama morbiditas di seluruh dunia, terutama pada masyarakat lansia. Hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas hidup lansia serta membutuhkan biaya yang tinggi. Sekitar 40% dari penduduk dunia yang berusia lebih dari 70 tahun akan menderita osteoartritis lutut dan 80% dari penderita osteoartritis lutut akan mengalami keterbatasan gerak dan 25% di antaranya
tidak dapat melakukan aktivitas harian utama. Penyakit-penyakit tersebut sebagai penyebab utama disabilitas dan kematian yang membutuhkan perawatan jangka panjang atau long term care dan biaya yang harus ditanggung pemerintah, keluarga dan masyarakat sangat besar. Akibatnya, double burden karena penyakit terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan dengan timbulnya penyakit flu burung atau avian influenza dan swine flu, maka negara akan mengalami triple burden. Padahal negara kita dan sebagian negara berkembang lain belum siap menghadapi masalah-masalah tersebut. Prevalensi disabilitas untuk lansia yang berusia 75 tahun ke atas yaitu 17,2% dan pada lansia yang berusia 85 tahun ke atas adalah 33,8%. Prevalensi disabilitas yang diukur berdasarkan penilaian activity daily living dan instrumental activity daily living di Jakarta mencapai 29,7% dan 19,5% dan terdapat kecenderungan makin meningkat dengan meningkatnya usia. Secara umum, proses penuaan struktur penduduk mempunyai dampak yang luas, bahkan implikasi pertambahan jumlah lansia telah menimbulkan masalah serius di Indonesia. Persoalan tersebut timbul karena kebutuhan atas pelayanan, kesempatan dan fasilitas bagi lansia terus bertambah seiring dengan pertumbuhan lansia. Banyak faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan, kondisi geografi yang sulit, masalah budaya, dan besarnya pembiayaan pemeliharaan kesehatan. Menurut WHO, pembiayaan kesehatan merupakan elemen yang paling penting untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembiayaan kesehatan akan berdampak pada penyediaan sumber daya manusia, penyediaan alat-alat medis, distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, dan aspek manajemen lainnya. Dari uraian tersebut di atas, berarti masalah kesehatan pada lanjut usia sangat kompleks sehingga perlu penanganan yang lebih baik, khususnya dalam menghadapi lanjut usia global. Hadirin yang saya hormati, berbagai bentuk pelayanan kesehatan untuk lansia dari tingkat masyarakat sampai tingkat strata kedua berdasarkan hierarki. Tingkat pelayanan kesehatan untuk lansia terdiri dari 1. Upaya kesehatan berbasis masyarakat, yaitu posyandu lansia, Karaweda, Pospidu, kelompok-kelompok lanjut usia, paguyuban dan sejenisnya. Kelompok lansia adalah suatu wadah pelayanan lansia di masyarakat, di mana proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah dan swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan titik berat pelayanan upaya promotif dan preventif. 2. Institusi pelayanan kesehatan lansia strata pertama, yaitu puskesmas pembantu, puskesmas santun usia lanjut, Puskesmas, panti weda dan praktek, serta klinik swasta. 3. Institusi pelayanan kesehatan lansia strata kedua, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit kabupaten atau kota, rumah sakit swasta, dan klinik spesialis swasta, dan praktek dokter spesialis swasta. Bila dilihat dari mutu pelayanan, umumnya mutu pelayanan kesehatan swasta memberikan pelayanan kesehatan lebih baik dibandingkan pelayanan kesehatan pada umumnya, sehingga tidak mengherankan kalau biaya pelayanan kesehatan swasta lebih mahal sampai mencapai 3 kalinya. Hal ini menyebabkan lanjut usia dengan kondisi sosial ekonomi kurang jauh dari harapan untuk mengakses pelayanan tersebut. Apalagi sebagian besar masyarakat lansia tidak mempunyai asuransi kesehatan. Studi yang telah dilakukan melaporkan bahwa setiap rumah tangga harus mengeluarkan biaya lebih dari 100% pendapatan rumah tangga dengan biaya perawatan satu jenis rumah sakit umum atau rumah sakit swasta. Hal ini berarti lansia dengan kondisi sosial ekonomi kurang dan tanpa mempunyai asuransi kesehatan tidak mungkin mengakses pelayanan rumah sakit swasta, bahkan rumah sakit umum. Saat ini, hampir semua rumah sakit
sudah meningkatkan mutu pelayanan. Namun demikian, perilaku petugas kesehatan di rumah-rumah sakit tidak menunjukkan concern yang signifikan terhadap pelayanan keluarga miskin. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung memanfaatkan fasilitas kesehatan puskesmas atau puskesmas membantu atau memilih bantuan tenaga non-profesional dan pengobatan tradisional. Dengan demikian, terlihat kesenjangan dalam akses pelayanan rumah sakit antara yang miskin dan yang kaya. Hadirin yang saya hormati, selain pelayanan kesehatan, Departemen Sosial Republik Indonesia juga menyediakan beberapa jenis sarana pelayanan sosial untuk lanjut usia, yaitu pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui sistem di dalam panti, yaitu Panti Sosial Tresna Werda atau nursing home untuk golongan sosial ekonomi kurang yang dikelola oleh pemerintah. Jumlah dari Panti Sosial Tresna Werda yang memberikan pelayanan kepada lanjut usia sebanyak 243 unit, yang terdiri dari 2 unit milik Departemen Sosial, 76 unit milik daerah, dan 165 unit milik swasta dan masyarakat. Jumlah yang lansia yang dilayani oleh Panti Sosial Tresna Werda adalah 11.397 orang. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah lansia terlantar, yakni sekitar 2.706.700 orang, maka masih terdapat 2.695.303 orang lanjut usia yang masih membutuhkan pelayanan sosial. Yang B, panti sosial untuk golongan sosial ekonomi sedang sampai tinggi yang dikelola oleh pihak swasta dengan biaya yang bervariasi dari sedang sampai tinggi tergantung fasilitas yang disediakan. C, panti sosial yang dikelola oleh kelompok agama. 2. Pelayanan lanjut usia melalui model pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah atau home care yang dilakukan terutama oleh anggota keluarga itu sendiri. Bentuk pelayanan pendampingan dan perawatan lanjut usia di lingkungan keluarga atau home care sangat sesuai untuk masyarakat Indonesia yang masih berpegang pada nilai-nilai budaya timur sebagai wujud perhatian terhadap lansia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Peran pendampingan sangat diharapkan untuk membantu lanjut usia mendapat kenyamanan dan rasa aman serta diakui keberadaannya. Yang ketiga, pelayanan harian lanjut usia atau daycare, yaitu suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lanjut usia bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu tertentu maksimal 8 jam yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional. Lembaga penyelenggaraannya adalah pusaka atau pusat santunan dalam keluarga, paguyuban, dan organisasi non-pemerintah, dan sebagainya. Program ini memberikan pelayanan seperti pemberian makanan, pemeriksaan kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, keterampilan, pemanfaatan relaksasi. Pusaka merupakan suatu lembaga sosial yang bergerak dalam menyantuni orang-orang lanjut usia yang tidak mampu atau terlantar dan kaum fakir yang berada atau berdomisili di RT RW dalam satu kelurahan. Dan saat ini terdapat 120 pusaka yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Hadirin yang saya hormati, selain pelayanan sosial untuk lansia, Departemen Sosial Republik Indonesia juga memberikan bantuan kepada masyarakat lansia dalam bentuk beberapa program seperti program jaminan sosial lanjut usia. Pemberian program jaminan sosial lanjut usia adalah dana jaminan sosial yang diberikan langsung secara tunai kepada lanjut usia tidak potensial sebesar 300.000 per orang atau dalam 1 bulan dan diberikan selama 12 bulan. Program ini sudah sejak tahun 2006 dan masih dalam uji coba selama 5 tahun. Pada tahun 2009, program ini sudah mencakup 28 provinsi dengan jumlah penerima sebanyak 10.000 orang dan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial sudah mencapai 36 miliar. Tujuan program jaminan sosial lanjut usia adalah meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar makan, peningkatan gizi,
pemeliharaan kesehatan, transportasi dan daerah kematian atau pemakaman. Lansia yang mendapatkan program jaminan sosial lanjut usia saat ini diperkirakan baru 1% dari jumlah lansia yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sasaran program ini adalah untuk lansia yang sangat tergantung dari bantuan orang lain atau yang berbaring di tempat tidur. Yang kedua adalah program Keluarga Harapan untuk keluarga yang mempunyai anak dan lanjut usia yang bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat mengelola uang tersebut dan keuntungannya dapat digunakan untuk proteksi lanjut usia dan membiayai anaknya. Yang ketiga, program bantuan langsung pemberdayaan sosial yang mempunyai dua bentuk. A adalah kelompok usaha bersama diberikan kepada kelompok lansia dan dikembangkan oleh kelompoknya. Dana yang diberikan sebesar 10 juta per kelompok dan saat ini sudah terdapat 3.700 kelompok di Indonesia. Yang B adalah usaha ekonomi produktif diberikan untuk pribadi lansia dan dana yang diberikan adalah 2 juta per orang. Yang keempat adalah bantuan operasional lembaga lanjut usia. Program ini ditujukan untuk lembaga yang bergerak dalam pelayanan lansia dan diberikan secara rutin dengan besar dana 10 juta per lembaga. Dari penjelasan tersebut di atas, sebenarnya jenis bantuan yang diberikan oleh Departemen Sosial cukup banyak, namun masih banyak masyarakat lansia yang belum mendapatkannya. Hadirin yang saya hormati, pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk setiap individu pada sektor swasta sangat besar, mencapai 80% dari seluruh biaya kesehatan. Demikian pula masih terbatasnya jumlah masyarakat yang mempunyai asuransi. Hanya berkisar 10% penduduk Indonesia yang memiliki pensiun, sementara hanya 15% yang memiliki asuransi kesehatan, baik asuransi kesehatan pemerintah maupun swasta. Masalah lain adalah peraturan yang tidak memperbolehkan lansia yang berusia 65 tahun ke atas mendapatkan asuransi kesehatan, walaupun kelompok tersebut rentan terhadap masalah kesehatan. Sampai saat ini, pengeluaran bantuan sosial untuk lanjut usia di Indonesia belum menjadi prioritas dalam anggaran pemerintah. Secara umum, penyelenggaraan sistem perlindungan sosial atau social protection di Indonesia dikategorikan dalam dua jenis, yaitu bantuan sosial atau social assistance dan jaminan sosial atau social insurance. Bentuk bantuan sosial meliputi transfer atau layanan dan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan. Jaminan sosial yang berbasis asuransi adalah sistem yang memfasilitasi individu-individu untuk mengumpulkan sumber dana dengan pembayaran iuran atau kontribusi kepada pemerintah atau pihak penyelenggara sehingga dapat mengantisipasi adanya perubahan keadaan sosial ekonomi. Bentuk pemberian manfaat atau benefit jaminan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut. Manfaat pasti atau defined benefit, yaitu memberikan manfaat tanpa menghubungkan jumlah akumulasi iuran yang telah dibayar oleh peserta. Dan kedua adalah iuran pasti atau defined contribution, yaitu memberikan berdasarkan akumulasi iuran beserta perkembangannya yang telah dibayar oleh peserta. Jaminan sosial secara umum memiliki manfaat yang jelas bagi penduduk untuk menghindarkan mereka dari risiko kemiskinan. Namun secara historis, kebijakan lansia sampai saat ini bukan merupakan prioritas utama untuk pemerintah Indonesia. Tanggung jawab untuk pelayanan kesehatan lansia dibebankan pada keluarganya, baik sebagai pelayan kesehatan atau caregiver selama terjadinya penyakit, dan juga sebagai pemberi dana untuk kebutuhan perawatan. Sumber-sumber yang diperuntukkan untuk masyarakat lansia di Indonesia masih kurang, apalagi untuk masyarakat miskin. Hadirin yang saya hormati, program pensiun di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 4 jenis yang penyelenggaraannya terkait erat dengan badan pengelola, yaitu pensiun untuk pegawai negeri sipil atau PNS yang kepesertaannya bersifat wajib dan dikelola oleh PT Taspen. Yang B adalah pensiun untuk TNI atau Polri serta pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan yang kepesertaannya bersifat wajib dengan pengelolaan PT Asakti. C. Pensiun bagi
pekerjaan formal swasta dalam bentuk jaminan hari tua yang kepesertaannya bersifat wajib bagi perusahaan yang sedikitnya memiliki 10 pekerja atau yang membayar upah pekerja sedikitnya 10 juta per bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Pasal 2 dengan pengelola PT Jam Sostek, serta D. Pensiun bagi karyawan dan masyarakat umum yang kepesertaannya bersifat sukarela dengan badan pengelola atau dana pensiun yang bervariasi antara pemberi kerja dan lembaga keuangan akumulasi iuran. Berdasarkan data dari beberapa badan pengelola pensiun, jumlah masyarakat yang berusia di atas 60 tahun sebagai penerima pensiun tahun 2008 dari PT Taspen adalah sebanyak 1.976.860 orang dan dari PT Asrati adalah 219.927 orang. Badan pengelola PT Jam Sostek mempunyai jaminan sosial untuk masyarakat lanjut usia dalam bentuk jaminan hari tua dengan manfaat Provident Fund, sehingga jaminan tersebut dapat diambil sebelum mencapai usia pensiun, misalnya bila peserta keluar dari pekerjaan dan kepesertaannya setelah 5 tahun, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah masyarakat lansia sebagai penerima Jam Sostek. Berhubung tidak tersedianya data secara lengkap dan menyeluruh, sulit untuk mengetahui secara tepat jumlah lansia yang menerima manfaat program pensiun. Jika diasumsikan bahwa seluruh penerima manfaat telah memasuki masa usia pensiun atau berusia di atas 55 tahun, maka hanya sekitar 40% dari total penduduk lansia dengan kelompok umur yang sama yang mempunyai penghasilan hari tuanya. Hadirin yang saya hormati, jaminan kesehatan lansia dan lansia miskin dikelola oleh PT Askes dan Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jumlah masyarakat lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di PT Askes adalah 4.344.117 orang atau 30,6% pada tahun 2008, dan yang dibiayai Jamkesmas adalah 447.336 orang yang terdiri dari 352.894 orang melakukan rawat jalan dan 94.442 orang menjalani rawat inap. Jumlah lansia dengan kriteria layak menerima bantuan pelayanan kesehatan dari kedua badan pengelola tersebut sebesar 4.791.453 orang. Bila kita bandingkan jumlah lansia yang terlantar dan hampir terlantar di Indonesia dengan jaminan kesehatan yang telah didirikan, terdapat sekitar 36,6% masyarakat lansia miskin yang tidak menerima jaminan kesehatan, padahal mereka sangat membutuhkan. Dan berdasarkan data yang terkumpul, terdapat sekitar 2/3 lansia terlantar maupun hampir terlantar mempunyai masalah kesehatan, sehingga dengan demikian kondisi mereka akan tetap buruk tanpa peningkatan kesehatannya. Demikian pula pemberian kartu sehat yang diberikan kepada keluarga miskin sebagai jaminan untuk menerima pelayanan kesehatan secara cuma-cuma masih belum mencapai sasaran yang tepat. Hal ini berarti luas cakupan dan jenis perlindungan sosial di tanah air masih belum efektif dan optimal melindungi penduduk lanjut usia. Keberhasilan sistem pensiun di Jerman dapat dipakai sebagai contoh untuk memperbaiki sistem pensiun negara kita. Karena sistem pensiun didesain tidak hanya untuk mencegah kemiskinan, tapi juga untuk menggantikan pendapat yang telah dikumpulkan sampai pada saat orang tidak bekerja lagi dan tidak mengalami penurunan drastis dalam standar hidupnya dibandingkan dengan orang masih bekerja. Rata-rata pendapatan dari pensiun suatu rumah tangga adalah 98% dari seluruh pendapatan rumah tangga dan 7% lebih tinggi dari pendapatan rata-rata seluruh sebuah keluarga yang bekerja dengan 2 anak. Hadirin yang saya hormati, apabila jaminan sosial dan sistem pensiun diterapkan secara tepat, perlindungan sosial dapat memberikan kontribusi yang penting dalam penanggulangan kemiskinan.
Sebagai bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial, jaminan sosial dapat membantu masyarakat dalam mematahkan lingkaran kemiskinan karena mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, investasi modal manusia, produktivitas, dan mengurangi kerentanan anggota masyarakat terhadap berbagai risiko. Sebagian besar negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah memiliki beberapa bentuk sistem perlindungan sosial yang melembaga. Akan tetapi, kebijakan dan program perlindungan sosial masih dipandang kurang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Faktor-faktor penyebab antara lain sebagai berikut. Pertama, terbatasnya cakupan, yakni hanya mencakup sebagian kecil penduduk yang kaya dan umumnya bekerja di sektor formal. Kedua, terbatasnya dana dan distribusinya ke dalam program-program perlindungan sosial kurang tepat. Ketiga, lemahnya instrumen dan mekanisme implementasi karena seringkali hanya meniru dari negara-negara maju yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas negara yang bersangkutan. Keempat, hambatan birokrasi serta lemahnya perangkat dan penegak hukum, hambatan administrasi dan tingkat transparansinya, kepesertaan dan klaim. Masalah ini tidak jarang menghambat akses penduduk terhadap skema dan manfaat perlindungan sosial yang ditawarkan. Hadirin yang saya hormati, saat ini negara Indonesia masih dalam window opportunity untuk menghadapi tantangan lanjut usia. Dalam menghadapi tantangan lanjut usia global, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih fokus pada berbagai cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan lanjut usia merupakan hal yang penting dalam menyiapkan kelanjutan global, khususnya di Indonesia. Berikut ini akan saya sampaikan dukungan kebijakan dalam bidang kesehatan dan bidang sosial ekonomi. Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat telah mengangkat kita pada paradigma baru, sehingga kini paradigma sehat menjadi orientasi baru pembangunan kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia, yang dirumuskan dalam visi Indonesia Sehat 2010. Hal yang mendasar dari paradigma sehat antara lain terjadinya pergeseran dari pelayanan medis atau medical care ke pemeliharaan kesehatan atau healthcare, sehingga setiap upaya penanggulangan masalah kesehatan lebih menonjolkan aspek peningkatan dan pencegahan dibandingkan pengobatan. Kebijakan ini mendukung peningkatan lansia sehat dan mandiri di kemudian hari apabila sejak usia dini telah mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program pencegahan dan peningkatan kesehatan. Selain itu, dengan adanya pergeseran dari program terpilah-pilah ke program terpadu, maka kebijakan ini juga mendukung pelayanan kesehatan lansia yang umumnya memerlukan pelayanan terpadu dari berbagai bidang ilmu. Dengan adanya kebijakan yang memuat pergeseran pelayanan kesehatan dari pemerintah ke swasta, maka secara bertahap peran pemerintah akan berkurang, kontribusi swasta dan masyarakat akan meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan akses para lansia ke pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik dapat meningkat. Dengan demikian, kebijakan yang telah ada dapat mendukung seluruh proses kehidupan, baik sebelum mencapai umur lansia maupun pada saat lansia. Keputusan kebijakan kesehatan yang tepat saat ini dan didukung oleh ketentuan program-program kesehatan yang seimbang dan terintegrasi dapat menolong terjaminnya masa depan lansia dan akan terus menikmati status kesehatan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, kebijakan dan program yang mengacu pada Madrid International Plan of Action and Aging merupakan komitmen negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, untuk menanggapi tantangan-tantangan baru yang dihadapi terkait dengan berbagai masalah seperti dampak globalisasi, kemiskinan dan keterberagaman di negara-negara berkembang, keterbatasan sumber daya, serta berbagai akibat dari semakin panjangnya usia manusia. Dengan adanya komitmen internasional tersebut di atas, maka kebijakan dan program lansia di Indonesia akan lebih mantap. Kebijakan MIPA tersebut mencakup lanjut usia dan pembangunan, peningkatan atau perbaikan status kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia,
menjamin lingkungan yang mendukung bagi lanjut usia. Pada butir 1 di atas, terdapat paradigma baru yang digunakan, yaitu lanjut usia tidak hanya memerlukan pelayanan kesehatan, namun juga harus berperan aktif demi kesejahteraannya dan merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan. Pada butir 3 diharapkan perencanaan pembangunan dan renovasi perumahan dan fasilitas perawatan lansia mengacu pada 2 konsep, yaitu barrier free and universal design. Dengan 2 konsep tersebut, lansia dapat menjalani kehidupannya dengan mudah dan aman. Dan khusus untuk lingkungannya, dibuat desain yang sesuai dengan kultur Indonesia, serta dibedakan antara urban dan rural. Demikian pula, Ex-Friendly City merupakan kebijakan yang harus segera diimplementasikan di Indonesia, karena kota harus memberikan struktur dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan produktivitas warganya, dan kebutuhan tersebut diakui sebagai salah satu dari 3 prioritas rencana aksi internasional tentang kelanjutusiaan Madrid yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2002. Kebijakan active aging atau kelanjutusiaan aktif bertujuan untuk memperpanjang umur harapan hidup secara sehat dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk di masa tua, termasuk mereka yang lemah, cacat, dan memerlukan perawatan. Terdapat 3 pilar utama pada kebijakan active aging, yaitu kesehatan, berarti rasa sehat fisik, mental, dan sosial, yang mempertahankan ekonomi dan kemandirian pada lanjut usia. Yang kedua, partisipasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan sosial, mendukung penuh partisipasi lanjut usia dalam kegiatan sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual. Ketiga, keamanan, yaitu perlindungan dan pengasuhan terhadap lanjut usia dijamin ketika mereka tidak dapat melindungi dirinya. Demikian pula keluarga dan masyarakat didukung dalam upaya pengasuhan lanjut usia. Dalam pengembangannya, ACAPS atau Active Aging Consortium Asia Pacific mengimplementasikan ACAPS Scheme for Active Aging as Individual, Family, and Community and Social Policy Partnership, dan menyatakan bahwa kerangka kerja Active Aging sebagai kebijakan untuk dilaksanakan. Pendekatan Active Aging menggeser perencanaan strategi dari pendekatan berbasis kebutuhan yang mengasumsikan bahwa lanjut usia merupakan sasaran pasif menjadi pendekatan berbasis hak yang mengakui hak penduduk pada kesamaan, kesempatan, dan pengobatan di semua aspek kehidupan di masa tua. Hal tersebut yang mendukung tanggung jawab lanjut usia untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirin yang saya hormati, paradigma puskesmas santun usia lanjut untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat lansia dalam mengatasi berbagai penyakit, termasuk penyakit degeneratif, serta dalam rangka menuju hidup sehat, mandiri, dan produktif. Manfaat lain dari puskesmas santun usia lanjut tidak hanya untuk lanjut usia, tetapi untuk semua usia, sesuai dengan slogan Towards a Society for All Age. Prinsip puskesmas santun usia lanjut terdiri dari 3 hal utama: komunikasi, informasi, edukasi, dan pelatihan, termasuk pelatihan staf pada klinik geriatri, dan pendekatan pada pendidikan pasien. Yang kedua, sistem manajemen pelayanan kesehatan dengan mengadopsi prosedur seperti registrasi untuk kebutuhan khusus lansia dan mendukung pelayanan yang berkesinambungan melalui medical record setiap kunjungan. Ketiga, lingkungan fisik yang mencakup kebersihan dan kepuasan. Untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia global, maka perlu mengintegrasikan community healthcare dengan puskesmas santun usia lanjut, sehingga menciptakan sistem kesehatan dan kesejahteraan yang terpadu, serta dapat memperkuat hubungan lanjut usia dengan keluarganya dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kebijakan rekaman sosial dan program pensiun bila tidak diperbaiki akan berdampak negatif terhadap lanjut usia global. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempunyai wawasan pengetahuan tentang kecenderungan ekonomi global dan lingkungan sosial, serta perlu mengalokasikan budget negara untuk lansia secara cermat pada masa mendatang.
Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi ekonomi dan sosial dengan berbagai cara, yaitu kebijakan yang meningkatkan usia pensiun pekerja Indonesia dari 56 tahun menjadi 71 tahun sesuai dengan peningkatan usia harapan hidup saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghadapi penurunan beban populasi usia kerja yang harus membiayai kesehatan masyarakat lansia. B. Kebijakan dan program yang memberikan kesempatan bagi para lanjut usia untuk melanjutkan pendidikan formal maupun informal, sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka untuk tetap bekerja. Yang C. Kebijakan yang mempersiapkan kebutuhan akan kesempatan kerja untuk para lanjut usia dengan bekerja sama dengan sektor industri dan sektor pendidikan maupun sektor lainnya. D. Kebijakan yang mengatur pemberian upah berdasarkan produktivitas pada usia, muda atau tua, dan mencegah diskriminasi pekerjaan berdasarkan usia, karena hal ini akan membahayakan sistem para pekerja industri dan seluruh ekonomi. E. Kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif untuk para pekerja dengan usia yang lebih tua dan desain tempat kerja serta berbagai tugas yang meningkatkan produktivitas kerja seperti program ekonomi dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, kebijakan yang lebih baik dalam bidang jaminan sosial dan pensiun dapat memperkuat dukungan keluarga sebagai sumber utama pendukung lanjut usia di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem jaminan sosial secara luas dengan menggunakan pendekatan multipilar yang lebih memberikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu pilar pertama, pemerintah membuat jaringan pengaman sosial yang mirip dengan jam sostek tetapi ukurannya lebih kecil dan terfokus hanya pada redistribusi dan khususnya untuk lansia dengan pendapatan rendah. Pilar kedua sebenarnya diatur oleh pihak swasta dalam bentuk mandatory retirement scheme and insurance. Program ini berlanjut untuk masa yang akan datang dan menguntungkan bila dihubungkan dengan kontribusi pekerja karena mencegah kemungkinan pengambilan biaya dari anggaran negara. Yang ketiga adalah pilar ketiga dalam bentuk voluntary savings scheme, merupakan tabungan sukarela untuk orang yang ingin menikmati usia lanjutnya. Pemerintah harus bekerja sama dengan bank dengan memberikan insentif yang menarik supaya orang-orang tertarik untuk menabung dan tabungan tersebut tidak dapat diambil sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya menutup pidato ini dengan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan dan dukungan yang saya dapatkan dalam perjalanan karir saya selama saya bekerja di UIKA Atmajaya. Terima kasih saya aturkan kepada pimpinan dan anggota badan pengurus Yayasan Atmajaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi dari jenjang magister sampai doktor. Dengan segala hormat saya sampaikan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Kedokteran UIKA Atmajaya. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Prof. F.G. Winarno, Rektor UIKA Atmajaya, dan Ibu Profesor Dr. Bernadette Setiadi, mantan Rektor yang berkenan mengusulkan saya menjadi guru besar. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Satya Yono, SPKJ, mantan Dekan Fakultas Kedokteran, atas dukungan dan persetujuannya pada pengusahaan saya menjadi guru besar, dan kepada Bapak Dr. Sewo Tomo atas persetujuannya saya mengikuti program studi dokter. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran UIKA Atmajaya Dr. Felicia Kurniawan dan para wakil dekan, terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya selama ini. Terima kasih pula saya aturkan kepada Prof. Gisbergen, Profesor Dr. Melangke, Profesor Dr. Suwandi Wijaya yang telah memberikan dukungan pada pengusulan saya ke jenjang guru besar. Kepada teman-teman sejawat di Departemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UIKA Atmajaya, Dr. Herwati Arif, Dr. Ina Andreni, Dr. Yeni Puji Lestari, Dr. Lucia Gani, Prof. Charles Suryadi, Dr. Robert Jori, Dr. Regina Sarda,
Dr. Hadianto, dan Dr. Diani. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang telah dilakukan bersama-sama selama ini. Dan ucapan terima kasih saya kepada Dr. Nelly Wijaya yang memberikan dukungan dan semangat sejak saya mengikuti program studi dokter sampai pengusulan pengangkatan guru besar. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Dinawati Kusuma dan stafnya yang telah berkontribusi di dalam proses pengangkatan guru besar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim kepangkatan akademik Universitas dan tim kepangkatan akademik Fakultas Kedokteran yang telah membantu memeriksa dan mengusulkan berkas guru besar saya. Terima kasih pula kepada Pak Karel dan Saudara Atam yang membantu kegiatan saya di Pusat Penelitian Kesehatan. Acara ini tidak dapat terselenggara dengan baik dan lancar atas kerja keras rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran dan unit kerja lainnya maupun mahasiswa yang terlibat dalam panitia. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia atas segala usaha dan kerjasama yang baik untuk acara pengukuhan hari ini. Sebelum saya menutup ucapan terima kasih, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih saya kepada keluarga saya, kepada almarhum papi dan mami saya, yang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan, nasihat dan didikan untuk selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya menjadi pribadi yang tegar. Ungkapan rasa sayang dan serta terima kasih saya kepada suami saya, Ignatius Syarif, atas dukungan dan pengorbanannya. Kami telah berjalan bersama-sama lebih dari 25 tahun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan memberikan karunia-Nya kepada kami dan diperkenankan selalu bersama-sama, saling bergandeng tangan dalam menghadapi tahun-tahun mendatang. Sebagai akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri upacara penutupan ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Ketua Dewan Guru Besar mengalungkan sampai guru besar kepada Profesor Dr. Ivon Susi Handayani. Pengalungan selampai Guru Besar Profesor Dr. Ivon Susi Handayani kini secara resmi diterima di dalam komunitas Dewan Guru Besar Tetap Unika Atma Jaya. Dengan demikian, Profesor Dr. Ivon Susi Handayani menjadi anggota Dewan Guru Besar Tetap Unika Atma Jaya yang ke-20. Kepada Prof. Ivon Susi Handayani, kami ucapkan selamat bergabung di jajaran Dewan Guru Besar Tetap Unika Atma Jaya. Dengan selesainya penyampaian orasi ilmiah Profesor Dr. Ivon Susi Handayani, berakhir pula bagian akademik pada acara pengukuhan guru besar ini. Tongkat kepemimpinan sidang saya serahkan kembali kepada Rektor dan Rektor Unika Atma Jaya, Profesor Dr. Winarno. Saya persilakan menyampaikan sambutan untuk Profesor Dr. Bambang Kaswanti Purwo, Ketua Dewan Guru Besar Unika Atma Jaya, anggota Badan Kerja, serta seluruh anggota Dewan Guru Besar Unika Atma Jaya, para pejabat teras pimpinan yayasan, pimpinan Unika, para dekan, para wadek, kajur dan kabak, dan terutama
kepada Profesor Dr. Yvonne Susi Handayani yang didampingi oleh Bapak Ignatius Syarif Sulaiman dan kedua putra beliau Yohanes Daniel Sulaiman dan Stefanus Raymond B. Sulaiman. Pagi hari ini kita juga mendapat kehormatan karena kita mendapat tamu agung dari Universitas Indonesia, pertama Profesor Dr. Sugijo Noto Atmojo, dan Ibu Profesor Dr. Tri Budi Raharjo. Hadirin sekalian, para tamu handai tolan, sanak saudara, keluarga Profesor Dr. Yvonne Susi Handayani yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pada acara pagi hari. Salam damai sejahtera. Ramsey Clark, mantan Jaksa Agung Amerika Serikat, pernah menyatakan sebagai berikut: mereka yang tidak bisa menghargai generasi tuanya berarti telah melupakan dari mana dia berasal dan tidak tahu ke arah mana dia pergi. Orasi hari ini memenuhi impian dari Ramsey Clark, yaitu yang berjudul Kelanjut Usia Global, kebijakan yang mendukung kesejahteraan lanjut usia di Indonesia, salah satu negara Asia yang menjadi wilayah tertua di dunia. Saya rasa kita tidak dapat lagi menyelesaikan kebijakan apalagi yang dapat disampaikan karena sudah secara tuntas dan lengkap seluruh kebijakan yang sedang dan yang akan atau diusulkan sudah terekam dan disampaikan dengan sangat baik. Karena alasan itu saya akan menyampaikan hal yang sedikit berbeda, yaitu peran individu personal dalam mempersiapkan diri pada mencapai usia lanjut. Hidup itu berasal dari kemampuan kita bertahan secara fisik. Setiap orang akan menjadi tua dan kelak akan meninggal dunia. Tanpa menerima fakta bahwa semuanya berubah, kita tidak akan mampu menemukan ketenangan dalam hidup. Pada tahun 2010, jumlah lansia, artinya di atas usia 60 tahun, sudah akan mencapai 9,8%. Populasi wanita selalu lebih banyak dari pria. Daya tahan wanita ternyata lebih unggul dari pria. Terlihat juga dari audiens kita sebagian besar wanita. Dengan usia harapan hidup 71 tahun, dan karena alasan tersebut banyak usaha sedang digerakkan untuk dilakukan kebijakan yang meningkatkan usia pensiun pekerja di Indonesia dari 56 tahun menjadi 71 tahun. Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah. Karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dari bayi, anak-anak menjadi dewasa dan akhirnya menjadi. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Saya yakin semua hal dalam kehidupan ini terjadi karena sebuah alasan. Mengapa di hari tua ada yang sudah renta tak berdaya dan yang lain tetap segar dan baik.
penyakit kronis yang disampaikan pada orasi ini terutama mayoritas diderita masyarakat lanjut usia di seluruh dunia. Nomor 1 adalah penyakit kardiovaskuler yang diikuti penyakit lain, diantaranya diabetes mellitus dan sebagainya. Saya rasa tadi sudah disampaikan juga pentingnya menabung. Semangat menabung memang sedang digalakan di mana-mana di seluruh negeri. Sudah banyak orang suka menabung uang, tetapi hanya sedikit saja yang mau menabung kesehatan. Mutu hidup di hari tua sangat tergantung pada seberapa jauh manusia rajin menabung kesehatan. Khususnya menabung kesehatan di saat kita masih muda dan belia. Di antaranya dengan mau menyediakan waktu untuk berolahraga. Olahraga itu suatu keharusan alamiah yang harus dilakukan sejak bayi sampai ajal menjelang. Barang siapa bisa muda dan dewasa rajin berolahraga akan sehat, bugar, dan menarik di hari tua. Mereka yang tidak mau menyediakan waktu untuk berolahraga harus menyediakan waktu untuk sakit, berbaring di rumah sakit, dan mungkin tidak kembali ke rumah. Kesehatan itu lebih dari segalanya. Harta benda, pangkat, dan jabatan. Banyak di antaranya baru saja sadar terhadap pentingnya masalah-masalah kesehatan dan olahraga setelah waktunya sudah sangat terlambat. Di samping berolahraga, tentu harus memiliki gaya hidup sehat yang secara khusus sebetulnya artinya sama-sama. Tetapi bagi saya, gaya hidup yang sehat sangat jelas dan fokus bagaimana kita menjaga kesehatan jantung kita, termasuk menjaga dietnya terhadap jantung. Jantung yang kita miliki itu sudah mulai bekerja di haribaan ibu 30 hari setelah dibuahi. Di saat dewasa dan tua, mereka mampu memompa sekitar 8.000 liter darah setiap hari tanpa beristirahat lebih dari 1 detik pun. Kalau lebih dari 1 detik sudah meninggal. Untuk tetap sehat di saat lansia dan pasca lansia, otot jantung perlu dijaga tetap terus. Bagaimana tidak kita harus menghargai jantung. Pada saat manusia sudah mencapai usia 60 tahun, jantung sudah berjasa karena telah memompa darah 170 juta liter di dalam tubuh kita. Tetapi kita membiarkan saja jantung kita merana. Anda semakin menyadari keindahan sejati seorang itu seiring dia bertambah usia. Beberapa orang menjadi salah karena tak kuat menahan godaan, dan beberapa yang lain menyadari salah karena tidak mengetahui. Health adalah kondisi yang dapat kita rasakan tetapi tidak mudah didefinisikan. Definisi yang sekarang berlaku, health is well-being, fit and feeling great. Mereka yang cuma marah-marah mencucu saja sebenarnya is not very healthy. Bapak ketawa dan very healthy. Untuk itu antusiasme di dalam kehidupan adalah rahasia kebugaran dan kesehatan setiap lansia. Sehingga setiap hari adalah setonggak kebangkitan
Anda tak akan pernah beranjak tua. Anda hanya akan terus berkembang. Menghadapi pensiun itu ada masa persiapan pensiun. Seperti juga sudah disampaikan dalam orasi. Yang banyak terjadi kekeliruan adalah banyak orang beranggapan bahwa MPP cukup 2 tahun. Dan saya sangat terkejut pada saat saya diberi wejangan Profesor Dr. Sir Stombo, guru besar penasihat saya di Amerika Serikat, yang memberikan nasihat sebagai berikut. Win, mempersiapkan pensiun itu harus sudah dilakukan sejak 25 sampai 30 tahun sebelum saat pensiun. Dan ditekankan pentingnya rajin menangani kesehatan. Kita dihimbau untuk berubah hidup kita hari ini. Jangan pernah bertaruh untuk masa depan. Berusaha sekarang tanpa menunda-nunda. Ketika Anda benar-benar sudah pada saat tidak mempunyai waktu untuk santai, maka saat itulah Anda memerlukan waktu untuk santai. Selamat pada Profesor Iwan. Terima kasih. Sidang pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran ditutup oleh Rektor. Dan ini pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran ditutup. Sidang pengukuhan Profesor Dr. Ivon Susi Handayani sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya telah selesai.
meninggalkan tempat upacara. Hadirin dipersilakan berdiri. Kami persilakan kepada hadirin untuk memberikan ucapan selamat sesuai arahan petugas. Setelah memberikan ucapan selamat, kami juga persilakan kepada Bapak Ibu terhormat untuk menuju ke meja hidangan yang berada di sebelah ruangan ini. Terima kasih. Selamat atas pernikahan. Prof Andi. Halo.
Thank